Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, dimanapun berada lah ya. Ya. Selamat pagi, Abang Rashid, Maaf Pak Gisan. Mama Wati, ya kan? Sama Kak Tita. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bincang-bincang lah ya Kak, berkolaborasi membahas tentang UMKM, terkhusus untuk Kota Medan, ya kan? Ya. Sebagai seorang yang sudah banyak lah malang buana, Kak Wati, Kak Tita, ya di UMKM-nya Kota Medan ini, bolehlah sharing-sharing sama teman-teman yang baru-baru, yang mungkin mau merintis, yang takut, ada modal tapi takut, baru yang Betul. ada keinginan tapi Nggak ragu, punya modal, iya gitu. kan? Atau tidak punya modal. Nah, bolehlah nih ceritakan. Mungkin dari Kak Wati lah atau Mama Mama Wat. Ya. Bang Gisan. Nah. Jadi kan mungkin perkenalan sedikit lah. Oh iya. iya. Oh iya, Kak Wati. perkenalkan. Ya kan? Kak Wati di mana? Kak Wati. Buka Bolehlah Kak warung. Wati, perkenalkan dulu Kak Wati sebagai apa, ya kan? Usahanya bagaimana? Saya Wati Badar, dikenal orang Wati Badar. Oh. Kadang dipanggil dengan Mama Wat sesuai dengan brand yang saya punya. Oh iya. Kalau soal pengalaman ya mungkin usia juga ya, pengalaman cuma memang itu guru saya, karena saya sama sekali enggak di sini ya. Pendidikan saya perbankan dan saya nggak pernah terjun di situ, nggak tahu juga masalah masak, tapi suatu tantangan buat saya, nggak ada kata yang nggak bisa. Jadi sama sekali saya nggak tahu yang namanya kuliner, karena saya dari 15 bersaudara, satu bapak satu mama, paling bungsu. Wow. Nah, jadi bisa dibayangkan manja dan tidak mandirinya gitu. Jadi dari bank salah satu bank Bukan, di sini? saya Pendidikan. perbankan, dulu. Perbankan. Tamatan perbankan. Perbanas kayaknya. Perbanas, benar Perbanas dulu ya. Jadi memang dari awal memang kita di lingkungan keluarga yang pedagang ya. Bapak saya juga pedagang usaha, dan kita termasuk orang Minang ya, biasa merantau di mana-mana dan bisa Padang. hidup di mana-mana. Padang suka berdagang. Ya. Padang itu Ah, pandai berdagang. Manggale. Pandai berdagang. Iya. Jadi usaha ini sebenarnya yang awalnya saya nggak suka, karena memang saya kena manja, yang namanya buat segala sesuatu yang ribet, karena nggak ini ya. Tapi mungkin kondisi keadaan yang kita bisa baca apa yang mesti saya buat pada saat saya udah berumah tangga, punya anak gitu. kecil, dan mindsetnya memang gini ya. Orang Padang ini memang nggak bisa jadi anak buah, pengen punya usaha sendiri, walaupun kecil-kecilan, jadi bos besar, Sepakat. nggak bisa diatur gitu ya. Iya, sepakat. Gitu, itu ya. Bahkan kata orang, kalau ada toko Cina, orang Padang pasti 5 langkah lebih maju Iya, dari itu mereka. benar. Maksudnya di depan toko itu dagangnya. Dan mereka paling takut itu. Iya. Ya alhamdulillahnya mental kita kuat ya. Maksudnya mentalnya memang dididik dengan orang tua itu, namanya orang tua zaman dulu. Kalau anak 15 itu kan orang zaman dulu itu. Iya. Iya. Saya udah umur 53 tahun, paling kecil udah dibayangkan kakak saya itu udah seperti ibu saya. Iya. Ya, sekitar udah mau 80 kan gitu. Oh. Jadi kita terbiasa hidup itu pagi mesti punya gerakan apapun yang nggak ada waktu terbuang. Walaupun saya manja, tapi saya ngelihat di circle saya itu, keluarga itu yang tetap mandiri, biasa fight ya hidup itu. Jadi pas ada di titik saya bingung dengan apa yang saya buat, saya cuma punya tantangan bagaimana menjadi seorang ibu yang bisa mendidik anak, juga bisa berusaha untuk keluarga. Jadi ya itu mental yang kuat. Jadi jualan apapun dulu saya lalui, nggak ada suatu hal yang gengsi buat saya. Yes. Karena saya ngerasa itu profesi yang nggak kita mesti maluin. Itu saya jual pertama itu jajanan pasar ataupun apa yang saya buat. Karena saya buat kue aja saya berani buat situ jadi langsung jadi tester. Itu saking PD-nya itu ya. Padahal akhirnya itu kue kering itu. Jadi saya di sekolah anak saya buat tester itu ya. Saya buat tester. Pada saat itulah saya baru pertama kali buat kue, buat tester, terus kita kasih ke orang dengan PD-nya. Ya nggak gampang ternyata. Ya kan banyak yang komplain, banyak ini kan.
Karena kita teorinya kita nggak dapet itu kiat-kiatnya bagaimana kue itu tampilnya kayak mana kan. Kita ngebayangin orang bisa, kita bisa. Tapi itu nggak suatu halangan buat saya untuk tetap belajar, dan akhirnya dengan belajar terus saya bisa menciptakan kue yang misalnya saya lihat resep aja sudah tahu tuh ini kue enak apa enggak. Gitu. Jadi feeling itu udah main karena ala biasa. Oke, baik Kak. Itu nanti di tengah-tengah lah kita bahas kan. Kita satu-satu dulu. Iya, oke. Mama Watts aja lah. Saya lebih enak lancar buat namanya pakai Mama Watts. Mama Watts ini terbentuk kapan? Gini, home industri saya dulu kan buka di rumah. Anak-anak masih kecil-kecil saya buka di rumah. Itu kira-kira 24 tahun yang lalu. Wow, 24 tahun yang lalu. Saya luar biasa. Jadi waktu itu masalah 98 kita itu ada apa ya? Krismon ya. Krisis. Ya itu, di situ saya ambil sikap. Terus dulu namanya Echiko ya, gitu ya. Awalnya Terus Echiko. awalnya Echiko. Terus saya akhirnya join sama anak saya yang paling gede, ya kan. Buka suatu toko kue dengan kafe. Namanya waktu itu What Dessert Bar. Ya, alhamdulillah. Setelah What Dessert Bar itu settle ya, maksudnya settle, mungkin saya kan memang mindset saya usaha ini memang untuk mendorong anak-anak untuk lebih maju dan mandiri, nggak tergantung. Karena terus terang dari segi keuangan ataupun harta kita nggak bisa meninggalkan anak. Paling itu yang saya bisa kasih. Akhirnya saya bergabung di anak saya, jadi What Dessert Bar. Udah settle. Anak saya yang nomor 2 selesai kuliah dan dia nggak mau bekerja, dia pengennya kalau nggak ilmu komunikasi dianya tamatannya ya. Terus saya ngajak dia untuk buka Mama Watts itu kira-kira 6 tahun yang lalu ya Tita ya. Jadi Mama Watts ini sebenarnya bangun kurang lebih dari 25 tahun yang lalu dan sudah melalang buana. Fokus dagangnya apa? Di produknya di makanan ya. Makanan jajanan pasar, kuliner. Kuliner. Nah, apa yang dilakukan kakak ya, mulai dari awal sampai saat ini tuh bisa dinyatakan Mama Watts ini kan termasuk yang brand yang cukup dikenal, yang cukup dikenal di Kota Medan. Nah, apa yang dilakukan sampai tahap ini? Ya syukur alhamdulillah kalau dibilang udah terkenal, alhamdulillah ya. Itu prosesnya kan nggak gampang pastinya. Tapi saya dengan niat saya dulu memang betul-betul mau konsisten dengan apa yang usaha. Begitu juga saya dengan produk. Jadi konsisten. Jadi saya nggak ada pernah orang laku ini saya buat ini. Saya harus punya ciri khas sendiri dan saya tetap insya Allah saya mengajarkan sama anak-anak saya juga konsisten dengan rasa. Jadi hari ini Bapak makan, Abang makan kue saya, terus sebulan lagi Abang makan itu akan dapat yang sama. Jadi trik yang pertama itu, jadi rekan-rekan semua ya kan, kalau sudah satu, ya kan, dia harus pilih satu itu terus konsisten. Kadang-kadang kita ada turun, kadang-kadang kita naik, begitu betul. ya. Jadi orangnya tahu gini, Mama Watts tuh yang terkenalnya apanya? Kek pandan kelapa muda. Produk yang premium. Jadi saya tetap ngejor itu sampai akhirnya kita dapat posisi dan akhirnya baru saya Arina ke brownies kemana ya. Jadi saya brandnya itu yang dikenal Mama Watts itu kek pandan kelapa muda. Dari bentuk, rasa, mungkin kata orang sih beda ya, kita ya. Saya berani harus lihat pasar, harus bisa beda daripada yang lain. Jadi memang kita harus punya spesial ya. Punya jati diri dulu ya. Yang penting harus jati diri, berani. Baru kita tunjukkan jati diri kita apa. Terus kita bisa sombong juga kalau kita produk tuh kita tahu apa di dalamnya. Rasanya bagaimana, nggak apa-apa untuk sombong, untuk bilang meyakinkan bahwasan kek kita itu yang terbaik. Memang harus sombong, wajib sombong ya kan. Jadi itu produk cuma itu yang produk unggulan di sebenarnya enggak juga. Seperti jajanan pasar tuh bubur tradisional. Kalau bulan puasa itu Bang. bubur apa?
Jadi seluruhnya ada. sumsum candil, Oh iya. Jongkong-jongkong. kampiun kata orang Padang. Oh iya, Oh, kampiun. iya. Ada kampiun. Iya, gitulah. Cuman saya menampilkan itu suatu yang produk yang premium dalam arti kata sebagaimana kita buat di rumah, di situ yang akan dirasakan orang. Jadi kita nggak sistemnya harus ngikutin pasar, yang penting murah, Ya, laku banyak, tidak bisa. harus mass product Iya, lah. jadi Iya, Tetap iya. saya merasa makanan saya ini makanan rumahan, makanan sehat yang disajikan seorang ibu buat keluarganya. Hmm, Gitu. Oke.